Terima kasih Anda masih menyaksikan program Rosi. Urusan banjir tidak pernah selesai dan rakyat selalu jadi korban. Saya masih bersama dengan ekonom lingkungan yang juga CEO Think Policy, Andita Firseli Utami atau yang dikenal dengan nama Afu Tami. Fu, tadi kita sudah dengar 3 pengalaman dari mereka yang tinggal di Bekasi. Tapi kita coba lihat ya bagaimana tampak atas peta Cisarua Bogor tahun 2015 dan 2025. Karena kalau kita dengar apa yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung, bahwa memang kalau Jakarta itu karena kiriman. Dan kenapa daerah Bekasi dan daerah penyangga ibu kota itu banjirnya luar biasa, karena hujannya memang dengan intensitas yang sangat tinggi dan mereka sebagai daerah penyangga sudah tidak memiliki lagi ruang terbuka sehingga serapannya sudah habis dan itulah yang menyebabkan banjir seperti air bah menyerang tiap permukiman warga. Coba kita lihat di sini, ini tahun 2015 Cisarua dan 2025. Lihat coba Afu, bagaimana kamu mandang perubahan yang luar biasa selama 10 tahun ini? Ya, ini sangat-sangat signifikan. Jadi kalau kita membicarakan banjir kan memang penanganannya itu ada yang di hulu, di menengah, dan di hilirnya gitu ya. Ini contoh bagaimana di hulu saja penanganan atau memastikan bahwa ada hutan yang bisa menyangga hujan saja kita tidak prioritaskan dan kita malah memprioritaskan pembangunan tanpa memperhitungkan biaya lingkungan tadi yang sangat-sangat signifikan. Ya. Jadi kita bisa lihat pembangunannya begitu besar-besaran. Di Gunung Mas Bogor bahkan, itu, lihat kalau 2015 itu masih hijau kita lihat ya. Persis. Dan begitu kita lihat di 2025, lihat itu semua isinya bangunan. Ya. Dan itu yang di kanan bawah juga baru dibuka kayaknya itu masih berlanjut juga proyeknya ya. Nah, ya ini, itu akan ada pembangunan karena kita lihat itu sudah betul-betul dibabat itu. Iya. Ya. Dan saya khawatir ini secara perizinan harusnya tidak diizinkan bisa jadi gitu ya. Maksudnya kalau secara ya kan. Puncak 2 itu ada 4 tempat wisata yang ditutup dan kemudian dikatakan tidak memiliki surat izin. Bagaimana mungkin ada tempat wisata tetapi apa yang nggak mungkin kalau di Indonesia? Iya. Padahal kita tidak menyadari bahwa perizinan itu poinnya adalah karena ini benar-benar memainkan fungsi yang sangat penting, yang sangat vital untuk ratusan ribu masyarakat gitu kan. Maksudnya ketika ini dibuka untuk kepentingan jangka pendek, segelintir di area itu saja, tapi tidak membayangkan bahwa itu membuat air hujan ini tidak bisa diserap dengan baik. Afu sebagai seorang ekonom lingkungan, menurut Afu kebijakan seperti ini atau praktek pemberian policy seperti ini yang kemudian dicabut izinnya dengan mengatakan tidak ada surat izin, itu apa kamu lihat? Ya, itu excuse yang terlalu ringan ya, artinya ini tidak ada izinnya, jadi kita juga misalnya sebagai pemerintah kita tidak tahu menau misalnya gitu. Padahal kan itu tidak cukup sebenarnya kalau kita membicarakan enforcement, dari mulai dibangun saja sudah bisa dilihat bahwa ada pembangunan di area yang seharusnya tidak terjadi pembangunan. Gak mungkin itu hari ini nggak ada, besok pagi ada kan? Besok pagi ada, itu kan pasti pembangunannya melalui proses bertahun-tahun. Jadi di luar perizinan sebenarnya kalau memang ada niat untuk menjaga area-area yang memang harusnya dilindungi karena memainkan fungsi ekosistem, ya harusnya ada pengawasan dari bahkan bulanan atau sebagainya yang harus bisa langsung di-enforce gitu ketika ada hal yang harusnya tidak dibangun. Kalau kita ingat beberapa belas tahun yang lalu juga daerah Puncak, ada villa-villa mahal di situ. Padahal tidak boleh ada villa-villa di situ atau tempat tinggal di situ. Tetapi kita tahu kemudian pemilik dari villa-villa itu adalah para pejabat. Jadi di sini kita lihat memang ada ketidakadilan bahwa tempat dibangun untuk tempat bagi kelompok yang tertentu. Tapi juga ada pemukiman dibangun untuk kelompok menengah yang juga mungkin sulit mendapatkan cicilan itu, tapi mereka juga jadi korban karena lokasi itu ternyata rawan banjir. Sebagai seorang ekonom lingkungan, bagaimana dua paradoks ini Anda lihat? Ya, persis. Jadi ternyata di Indonesia baik di hulu maupun di hilir biaya lingkungan itu tidak diperhitungkan di dalam hitung-hitungan ekonomi gitu kan. Karena harusnya dengan kebijakan yang tepat, harusnya developer apa itu di hulu maupun di perumahan tadi di hilir harusnya bertanggung jawab juga. Jadi harusnya biaya dari potensi dampak lingkungan ini
pertama harusnya tidak diizinkan in the first place, tapi kalaupun ada pengecualian misalnya diizinkan, harusnya ada biaya lingkungan tambahan yang harus dikeluarkan oleh oleh pengembang tersebut gitu. Apakah itu harus mendesain ruang terbuka hijau yang tepat atau penyangga. Jadi cara membangunnya misalnya harus mempertimbangkan bentuk bentang alam. Misalnya tidak boleh diratakan, tapi harus berundak dan sebagainya. Sebagai seorang CEO yang juga ingin memberikan sosialisasi bagaimana kita melihat segala sesuatu dengan empathy dan critical thinking. Tapi praktek seperti ini itu sebenarnya mencerminkan apa? Perpaduan apa? Ini perpaduan pengabaian. Jadi pertama sih kalau korupsi mungkin greed juga ya. Maksudnya artinya pasti ada oknum-oknum di dalam proses ini yang hanya mengutamakan kepentingan pribadinya atau mungkin setidaknya entitas perusahaannya dalam jangka pendek gitu. Tapi juga pada saat yang bersamaan kegagalan sistem gitu untuk benar-benar mengenforce atau mencegah apakah itu korupsi dari terjadi atau perizinan tata kelola yang harusnya di enforce itu dari terjadi. Jadi ada masalah kapasitas, ada masalah mentalitas korupsi juga, dan yang paling penting kalau dalam kerangka ekonomi lingkungan itu sebenarnya bagaimana kita terlalu mendiskount, kita melakukan future discounting namanya. Jadi kita terlalu menilai secara tinggi keuntungan hari ini, tapi kita lupa memperhitungkan yang jangka panjangnya padahal jauh-jauh lebih besar gitu dampaknya. Dan kita sering sekali mendewakan pembangunan. Ya, di atas segalanya seolah-olah kita tidak butuh alam atau tidak butuh pohon atau ekosistem gitu kan. Dan sekarang pemerintah punya program misalnya pembangunan 3 juta rumah sebagai Apa target. catatanmu untuk janji itu? Persis. Jadi pertama kita harus sudah menggunakan pendekatan modern dalam membayangkan membangun perumahan ke depan itu seperti apa. Karena banyak laporan sudah meng-highlight bahwa 1 dari 4 orang di Indonesia itu sudah tinggal di area yang sebenarnya rawan banjir sebagai default. Dan ke depannya perubahan iklim akan semakin membuat atmosfer panas, menahan awan, jadi hujan akan jauh lebih intensif lagi ke depannya gitu kan. Maka kita tidak bisa lagi pakai cara berpikir pendek ini dan terlalu berorientasi klaster yang cara membangunnya membuka lahan secara besar-besaran, kemudian tidak memperhitungkan ruang terbuka hijau gitu kan. Kalau klaster kan biasanya begitu masuk langsung rata gitu, jarang ditanami pohon dan sebagainya. Kita harus mulai membangun dengan cara-cara misalnya eco neighborhood. Jadi memang dari awal bangun area resapannya itu di mana gitu. Sebenarnya sebelum area resapan sebelumnya wilayah yang boleh dibangun dulu juga di mana gitu ya. Jangan membangun di wilayah yang tidak boleh dibangun. Kemudian di wilayah yang memang sudah boleh dibangun, kita harus sudah pertimbangkan dari awal setidaknya 30%, tapi idealnya 50% itu harus tetap tanah. Jangan semuanya dibetonin gitu ya untuk bahkan garasi atau sebagainya memang harus dialokasikan untuk area seperti itu. Dan yang terakhir, bisa jadi kita mulai mempertimbangkan low rise vertical buildings gitu ya. Jadi dengan lahan yang terbatas sebenarnya harus kita akui mungkin cara berpikir bahwa rumah itu harus tapak tanah kedepannya harus berubah gitu. Memang kita harus buat atau bangun kalau pendekatan urban planning itu mixed use systems gitu ya dengan transit oriented development juga, di mana memang cara membangunnya sudah meminimalisir jejak karbon kita gitu. Kemudian juga mempertimbangkan desain secara keseluruhan. Terus yang rumah-rumah yang sudah ada juga sudah bisa mempertimbangkan misalnya pakai biopori di rumah gitu. Mungkin kalau ada area-area rumah yang sekarang sudah ditutup, yuk kita buka biar ada tanah yang bisa membantu menyerap hujan juga. Tapi kamu skeptis nggak bahwa kita akan bisa sampai suatu masa yang tidak terlalu lama lagi, kita tidak lagi kena masalah klasik yaitu banjir? Mungkin saya skeptis bahwa bisa terjadi cepat atau sebelum terjadi gitu. Tapi saya cukup punya optimisme bahwa sebenarnya ketika sudah kritis banget, ketika tekanannya sudah parah banget, maka harusnya tekanannya begitu parah sampai pemerintah tidak menangani gitu. Sebagai contoh krisis yang parah itu misalnya pandemi COVID gitu ya. Ketika orang-orang sudah meninggal dalam jumlah banyak dan sebagainya, itu kan urgensi tingkat kekritisannya itu sudah sangat tinggi gitu sampai harus atau dibutuhkan tindakan yang serius dan udah gak ada waktu. Korupsi ini maksudnya people are dying. Ya, tapi itu beda. Pandemic is unprecedented, sesuatu yang belum pernah terjadi sehingga urgensi itu ada. Banjir ini bisa dibilang hampir tiap tahun dan kita selalu masalah klasik. Ya, tapi dalam kerangka trajektori perubahan iklim Mbak Rosi, kita akan sampai pada titik kerusakan ekologis yang begitu parah yang sampai bisa jadi sama atau lebih parah dari pandemi gitu. Banyak yang mengilustrasikan kalau pandemi level krisisnya segini, sebenarnya triple krisis ekologi kita dalam 10-20 tahun ke depan bisa jadi jauh lebih parah dalam konteks kita tidak bisa produksi pangan, air, banjir, kekeringan dan sebagainya. Jadi saya ingin mungkin menggarisbawahi tadi kamu bilang seperti pandemi ketika sudah ada nyawa yang melayang. Semoga pertobatan ekologis ini menjadi
pertobatan kita semua, terutama mereka yang berada dalam posisi memberikan kebijakan atau mengambil kebijakan. Jangan menunggu nyawa yang begitu besar jumlahnya sampai kita betul-betul memperhatikan lingkungan. Terima kasih Afutami untuk perspektifmu. Terima kasih Mbak Rosi. Terima kasih juga Anda yang sudah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan, tetaplah di Kompas TV. Sebentar lagi Kompas Malam. Kompas TV independen terpercaya.